Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fitriana, NIM 12038000067 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari tugas mata kuliah. Soal yang pertama yaitu sebutkan nama usaha di bidang kreatif dalam skala lokal, regional, nasional, dan multinasional. Dalam skala lokal ini mencakup Provinsi Lampung. Di sini saya akan menyebutkan satu yaitu Pixelite. Pixelite ini merupakan salah satu studio fotografi terbesar yang ada di Lampung. Selanjutnya, nama usaha di bidang kreatif dalam skala regional. Yang pertama ada Rumah Sketsa. Rumah Sketsa ini bergerak di bidang kreatif di daerah Sumatera, terletak di Lubuk Linggau. Yang kedua yaitu Musik Kreatif Indonesia. Musik Kreatif Indonesia ini merupakan salah satu rumah produksi yang diisi anak-anak muda kreatif yang mempunyai passion di bidang perfilman yang ada di Palembang. Yang ketiga yaitu Vektor 41 Interior Design, terletak di Medan. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama usaha di bidang kreatif dalam skala nasional. Yang pertama ada Imrah Printing Advertising yang terletak di Palembang. Yang kedua ada SSS Production House, bergerak di bidang perfilman yang terletak di Riau. Yang ketiga yaitu ada Cinemark Indonesia, bergerak di bidang perfilman yang terletak di Jakarta. Yang keempat ada Home Pimpa Artwork yang bergerak di perfilman terletak di Yogyakarta. Yang kelima ada Piandra Production yang bergerak pada bidang perfilman terletak di Jakarta. Yang keenam ada Ideatri Media, ini bergerak pada bidang agensi iklan yang terletak pada kota Jakarta. Yang ketujuh ada PT Galia Indonesia Printing, bergerak pada bidang percetakan, terletak pada kota Bogor. Kedelapan ada Oculus, ini merupakan perusahaan VR. Yang kesembilan ada project.co.id, ini merupakan situs freelance. Yang kesepuluh ada MSV Picture, ini bergerak di bidang animasi. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama usaha di bidang kreatif dalam skala multinasional. Di sini saya akan menyebutkan 10. Yang pertama ada Infinite Studio, ini terletak di Batam dan terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua ada Pixar. Pixar ini terletak di Amerika dan bergerak di bidang animasi. Yang ketiga ada Studio Ghibli, ini juga merupakan perusahaan dari animasi. Yang keempat ada Nickelodeon, ini merupakan studio animasi. Yang kelima ada Printful, ini terletak di Inggris, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Yang keenam ada Empower. Empower ini perusahaan iklan yang terletak di Asia. Yang ketujuh ada Solari Articles, ini perusahaan komik yang terletak di Indonesia. Yang kedelapan ada Popcorn, merupakan rumah kreatif, ini terletak di Indonesia juga. Yang kesembilan ada Akita Shoten, ini merupakan perusahaan komik yang ada di Jepang. Yang terakhir ada Sony Studio Film Picture Motion Picture Group. Lanjut pada soal yang kedua yaitu jelaskan aspek manajemen pada studio, agensi iklan, rumah produksi, percetakan, freelance, dan rental atau seller. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen pada studio. Nama studio yang saya ambil yaitu Cinemark Indonesia. PT Cinemark Indonesia adalah rumah produksi yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2003 di Jakarta oleh Leo Sutanto, Santot Syahid, Heru Hendrianto, dan Lala Hamid.
Alamat Cinemark Indonesia ini terletak pada Komplek Ruko Plaza Kedoya, Blok DE nomor 19-20 Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, RT 19 RW 4, Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Link websitenya yaitu ini. Struktur organisasi yang terdapat pada Cinemark Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Produk atau karya Cinemark sangatlah banyak sekali. Salah satunya yaitu sinetron, film layar lebar, film televisi, dan serial web. Alur kerja pada perusahaan studio Cinemark Indonesia. Cinemark kerap kali mengadakan kerjasama pada beberapa studio perfilman lain. Manajemen yang baik dalam studio ini sehingga Cinemark terus meluncurkan produksi film-film terbaru dan nggak ketinggalan zaman. Selanjutnya, aspek manajemen pada agensi iklan. Nama perusahaannya Ideatri Media yang terletak di Jakarta. Websitenya adalah ini. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini dapat dilihat pada websitenya tersebut banyak sekali portofolio yang telah mereka buat sebagai contoh untuk iklan. Selanjutnya adalah alur kerja. Tim kreatif yang memiliki bertahun-tahun pengalaman mengubah konsep video yang solid tersebut menjadi sebuah karya audiovisual. Promosi yang dilakukan melalui iklan web, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek manajemen pada rental kreatif produk community. Nama perusahaannya yaitu Stasiun Kamera Batu Raja. Websitenya ada di sini. Produk berupa kamera yang disewakan dari berbagai merek DSLR. Alur kerja, mereka melakukan promosi melalui website, Instagram, dan tak lupa memberi diskon kepada klien atau pelanggan. Price list yang ditawarkan pun juga beragam, salah satunya ada di sini. Itulah tadi penjelasan dari soal yang telah diberikan pada mata kuliah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.